Yo gengs, balik lagi bersama kita di Wiksan. Kali ini kita bakalan rekomendasikan 5 film drama romance bagian kedua yang pastinya akan menemani malam minggu lo dengan seru abis. Langsung aja, gak usah banyak basa-basi. Let's go! Film yang pertama, Copenhagen. Copenhagen adalah sebuah film dengan jalan cerita yang sederhana. William, 28 tahun, yang berkeliling Eropa dan mengakhiri perjalanannya di Copenhagen untuk mencari kakek serta asal-usul keluarganya yang tidak pernah dia kenal. Dalam pencariannya, William ditemani oleh rekannya Jeremy yang juga membawa tunangannya. Sampai di tengah perjalanan, William bertemu dengan Evie di sebuah kafe tempat Evie magang. Awalnya mereka berdua adalah pribadi yang bertolak belakang, tetapi dalam perjalanannya mereka kemudian menjadi dekat dan akhirnya jatuh cinta. Film ini diperankan oleh Gaten Anthony sebagai William, Frederick Dahl Hansen sebagai Evie, dan Sebastian Armesto sebagai Jeremy. Film ini disutradarai oleh Mark Russo dan diproduksi oleh Fidelio Films dan Scorch Film. Fakta unik. Yang pertama, film ini dibuat dalam 24 hari. Yang kedua, ketika ia menggunakan telepon umum di awal film, ia berjarak 5 menit berjalan kaki dari apartemen yang dicarinya. Film yang kedua, The Book Thief. Film ini bercerita tentang seorang gadis muda yang tinggal bersama keluarga Jerman angkatnya selama era Nazi. Liesel pergi ke rumah orang tua asuhnya dengan membawa sebuah buku yang dia ambil saat pemakaman adiknya. Sebuah buku yang tak pernah bisa ia baca, sampai Hans menyadari bahwa Liesel tidak bisa membaca dan kemudian Hans mengajari Liesel membaca buku. Kegemaran Liesel membaca membuatnya ingin memiliki buku lain. Liesel nekat mengambil buku sisa dari upacara pembakaran buku oleh Nazi setelah upacara selesai. Film ini diperankan oleh Sophie Nellis sebagai Liesel Meminger, Jeffrey Rush sebagai Hans Huberman, dan Emily Watson sebagai Rosa Huberman. Film ini disutradarai oleh Brian Percival dan diproduksi oleh Fox 2000 Pictures. Words are life, all those pages, they're for you to fill. Fakta unik. Yang pertama, dalam novel, Hans memukul Liesel karena mengatakan dengan lantang dia membenci Hitler. Tetapi dalam film itu dia tidak. Dia juga mengajarinya hormat Nazi di buku, tapi tidak di filmnya. Yang kedua, pada tahun 1933, 90% orang Jerman menunjukkan dukungan teguh untuk Hitler. Jadi, orang diharapkan memberi hormat kepadanya atau mengucapkan Heil Hitler satu sama lain. Yang ketiga, Emily Watson memutuskan untuk tetap berkarakter sepanjang hari, yang berarti di sela-sela pengambilan gambar, dia masih bertindak sebagai wanita Jerman yang pemarah. Itu menyebabkan dia bertengkar di bandara ketika dia bereaksi seperti karakternya saat check-in, yang menyebabkan beberapa masalah padanya. Yang keempat, semua orang berbicara bahasa Inggris dalam film, tapi penutur bahasa Inggris selalu mengatakan ja dan nein untuk yes dan no. Yang ketiga, Boyhood.
Kisah 12 tahun tentang Mason Junior dan saudara perempuannya, Samantha, menjalani kehidupan yang sulit dengan ibu mereka, Olivia. Bercerai dengan ayah mereka, Mason Senior. Mason selalu memberi mereka nasihat tentang menjalani hidup sederhana ketika mereka nongkrong di akhir pekan. Dalam perjalanan hidup Amerikanya, Mason Junior harus menghadapi kenyataan bahwa orang tuanya tidak akan pernah bisa bersama. Dimulai ketika orang tuanya memilih untuk menikah lagi dengan orang lain, dan ia harus berusaha untuk fokus mengejar karirnya sendiri dan menggapai mimpinya. Langkah selangkah demi selangkah, bahkan ketika kondisinya mengerikan dan penuh dengan kebenaran yang buruk. Film ini diperankan oleh Ellar Coltrane sebagai Mason Evans Jr., Patricia Arquette sebagai Olivia, dan Ethan Hawke sebagai Mason Evans Sr. Film ini disutradarai oleh Richard Linklater dan distudioi oleh EFC Production, DT Film Production, dan Cinetic Media. Fakta unik. Yang pertama, Ellar Coltrane yang berperan sebagai bocah lelaki dalam judul tersebut berusia 7 tahun ketika film mulai syuting dan 19 tahun ketika selesai. Lalu ada yang kedua, setiap tahun kehidupan Mason tercakup dalam rata-rata 14 menit waktu layar. Yang ketiga, pengamen jalanan yang bermain gitar adalah ayah kandung Ellar Coltrane, Bruce Salmon. Dia adalah seorang musisi yang tinggal di Austin, TX. Lalu yang keempat, Boyhood adalah satu dari hanya 11 film yang menerima Metascore 100. Skor tertinggi yang dapat diperoleh dari kritikus film profesional pada kumpulan ulasan Metacritic, dan sejauh ini satu-satunya film yang menerima Metascore ini pada rilis aslinya. Lalu yang terakhir, kelima, Richard Linklater memilih putrinya Lorelei Linklater sebagai Samantha karena dia selalu bernyanyi dan menari di sekitar rumah dan ingin berada di filmnya. Pada sekitar tahun ketiga atau keempat pembuatan film, dia kehilangan minat dan meminta karakternya untuk dibunuh. Linklater menolak, mengatakan itu terlalu keras untuk apa yang dia rencanakan. Lorelei akhirnya mendapatkan kembali antusiasmenya dan melanjutkan proyek. Yang keempat, ada Begin Again. Greta dan pacar lamanya, Dave, adalah kekasih kampus dan mitra penulis lagu yang pindah ke New York ketika dia mendapatkan kesepakatan dengan label besar. Tapi pengamen keterangannya yang baru ditemukan segera menggoda Dave untuk tersesat, dan Greta yang terguncang dan penuh cinta ditinggalkan sendirian. Dunianya berubah menjadi lebih baik ketika dan seorang eksekutif label rekaman yang dipermalukan tersandung saat penampilannya di panggung East Village dan segera terpikat oleh bakat aslinya. Dari pertemuan kebetulan ini muncul potret mempesona dan kolaborasi yang saling transformatif yang diatur ke soundtrack musim panas di New York City. Film ini diperankan oleh Keira Knightley sebagai Greta James, Mark Ruffalo sebagai Dan Mulligan, dan Adam Levine sebagai Dave Cole. Film ini disutradarai oleh John Carney dan diproduksi oleh studio Skymore Pictures, Black Label Media, dan Apatow Production. Keep rolling. Want a music gone? If I could somehow do anything that would undo what I did to us, just tell me what it is. I think everything has changed, isn't it? Absolutely. That's in the magic cabinet. Waiting for the next move. Fakta unik dari film
Begin Again. Yang pertama, Keira Knightley harus belajar bermain gitar untuk peran tersebut. Suaminya, musisi James Wrighton, menawarkan bantuannya. Menurut Knightley, pelajarannya membawa bencana dan hampir mengarah pada perceraian dan pembunuhan. Apartemen yang diberikan kepada Greta dan Dave di New York City adalah rumah asli Levin dan istrinya Beatty Prinsloo. Nama belakang Dan adalah mulligan. Dalam golf, mulligan adalah tembakan bebas atau kesempatan kedua. Bagi pegolf, untuk mengulang pukulan terakhirnya, pilihan nama belakang mungkin bisa menjadi referensi kesempatan kedua dan untuk memilih karir yang sukses. Mark Ruffalo dan Keira Knightley menghabiskan beberapa minggu bersama satu sama lain sebelum produksi dimulai untuk membangun chemistry dan karakter mereka dan untuk mengerjakan improvisasi mereka. Gitar listrik yang dimainkan Adam Levine di akhir film adalah gitar sebenarnya yang dia mainkan di konser. Itu favorit pribadinya. Yang terakhir, Manchester by the Sea. Lee Chandler, seorang pria depresi dan frustasi, menjalani kehidupan interaksi dan emosi manusia yang terbatas. Ketika Lee menerima bahwa kakak laki-lakinya, Joe, telah meninggal setelah menderita serangan jantung, dia terkejut mengetahui bahwa dia dinamai sebagai wali Patrick, ponakannya. Saat Lee dan Patrick berjuang untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang sekarang berubah, Lee harus secara bersamaan menghadapi masa lalunya yang tersiksa yang memisahkannya dari istrinya, Randy, dan komunitas tempat dia dibesarkan. Film ini diperankan oleh Casey Affleck sebagai Lee Chandler, Lucas Hedges sebagai Patrick Chandler, dan Michelle Williams sebagai Randy. Film ini disutradari oleh Kenneth Lonergan dan distudioi oleh Pearl Street Films, Period Media, dan The Media Farm. I got 2 girlfriends and I'm in a band. You're a janitor and Quincy. What the hell do you care? Things to you. My heart was broken. And I know yours is broken too. No, you don't understand. There's nothing there. What do you call your friends? What do you want me to do? I'm not gonna bother you. I'm gonna just sit here until you calm down. All right, I'm calming it. Would you please just go away? No. Fakta unik. Yang pertama, kota itu bernama Manchester hingga tahun 1989 ketika seorang penduduk Edward Corley memimpin kampanye yang sangat kontroversial untuk secara resmi mengubah namanya menjadi Manchester by the Sea. Tindakan itu disahkan oleh Badan Legislatif Negara bagian tahun itu. Yang kedua, Matt Damon dan Casey Affleck terus membahas seberapa dalam hubungan Lee dengan Joe. Meskipun dia mengisolasi dirinya dari dunia luar, tindakan terakhir saudaranya adalah upaya membuat Lee terlibat kembali dengan dunia. Yang ketiga, meski digambarkan sebagai kelas pekerja dan kerah biru, Manchester by the Sea sebenarnya adalah kota yang sangat mewah dan makmur. Yang terakhir, keempat, Kenneth Lonergan memasukkan salah satu pengalaman masa lalunya menjadi orang tua dengan putrinya sendiri dalam naskah. Dia kehilangan kesabaran dengan putrinya yang telah kehilangan sesuatu, dan seorang pejalan kaki di seberang jalan berkata pengasuhan yang hebat padanya, dan Lonergan balas berteriak. Dalam film ini, Lonergan memiliki cameo sebagai pria yang mencela Lee karena pengasuhannya yang buruk. So, itulah 5 film drama romance yang pastinya akan membuat kalian penuh dengan drama. Jika kalian suka dengan konten video ini, maka jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Nyalakan notifikasinya untuk pemberitahuan video yang terbaru. Salam Minggu Santuy.